Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai perancangan basis data. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya mengenai implementasi basis data ya. Nah, apa sih pengertian dari implementasi basis data? Implementasi basis data ini merupakan upaya untuk membangun basis data fisik ya yang ditempatkan di dalam memori sekunder dengan bantuan DBMS ya. Kita sudah tahu ya contoh DBMS kemarin, bisa itu Access gitu ya, salah satunya bisa MySQL, bisa Oracle dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tahap implementasi basis data ini akan diawali dengan melakukan transformasi dari model data yang telah selesai dibuat, skema atau struktur basis datanya sesuai dengan DBMS yang dipilih ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi performansi sistem basis data, diantaranya adalah kualitas dan bentuk perancangan basis data, yaitu struktur basis datanya dan cara aksesnya, kemudian kualitas mesinnya, kemudian sistem operasi yang digunakan dan DBMS yang digunakan. Baik, di dalam tahapan implementasi basis data ini kita ya nantinya akan mentransformasi ya dari model data, di mana model data ini yang kita gunakan adalah model data entity relationship dengan menggunakan entity relationship diagram yang telah selesai dibuat ke skema struktur basis datanya yang sesuai dengan DBMS yang dipilih ya. Jadi secara umum sebuah diagram IR itu akan direpresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Artinya nantinya ya tabel-tabel yang dihasilkan dari model data yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan model entity relationship diagram ini akan menjadi suatu tabel di mana nantinya tabel yang dihasilkan ya dari hasil perancangan basis datanya itu nanti akan kita implementasikan dengan menggunakan DBMS. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemarin kita sudah membahas ya mengenai apa itu entitas gitu ya. Kemudian entitas itu memiliki atribut gitu ya. Kemudian atribut itu apa gitu ya. Kemudian kita juga sudah membahas ya kan kemarin itu mengenai relasi gitu ya atau relationship gitu ya, yaitu yang menghubungkan ya. Relasi itu fungsinya adalah menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain gitu ya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas mengenai tingkat kardinalitasnya gitu ya, mapping cardinality ya, yaitu ada one to one, ada one to many, ada many to many gitu ya. Kemudian kita akan melihat ya, ini salah satu contoh entitas ya. Kalau dilihat dari ininya ya, transformasi model data ke basis data fisik, yaitu ada aturan umum dalam pemetaan model data yang digambarkan dengan diagram IR menjadi basis data fisik ya, adalah sebagai berikut. Setiap himpunan entitas nantinya akan diimplementasikan sebagai suatu tabel. Nah, tabel yang dihasilkan inilah yang nantinya ya akan kita implementasikan dengan menggunakan DBMS ya. DBMS yang kita pilih. Nah, kemarin ini ada sebuah contoh ya. Ini contoh entitas. Nama entitasnya adalah mahasiswa. Kemudian dia punya atribut NIM. NIM itu merupakan primary key, yaitu atribut yang bersifat unik ya. Nilainya nanti bersifat unik. Artinya adalah dia akan mengidentifikasi setiap recordnya sehingga setiap record itu tidak ada yang sama nilainya gitu ya. Kemudian kalau kita gunakan NIM ini sebagai primary key, berarti nantinya dia bersifat unik ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dia tidak akan memiliki nilai yang sama ya antara satu record dengan record yang lainnya. Nah, kemudian terkait dengan
Ini atribut ya, ini entitas, setiap entitas punya atribut. Untuk penamaan nama atributnya ya, bisa dilihat kalau misalkan kita ingin menggunakan jarak antara satu kata dengan kata yang lainnya ya, ini harus menggunakan underscore ya, bukan strip ya, tapi underscore seperti ini. Kalau misalkan misalkan ini ada alamat mahasiswa, ini bisa disingkat ya ALMT mahasiswa. Ini menyatakan bahwa ada atribut alamat mahasiswa, kemudian TGL lahir. Ini kalau misalkan kita nggak mau menggunakan spasi atau underscore seperti ini jarak gitu ya, kita bisa menggabungkan ya, menggabungkan langsung digabungkan menjadi tanggal lahir seperti itu. Nah nantinya ya satu entitas ini ya akan menjadi satu tabel. Ya, satu entitas akan menjadi satu tabel. Kalau misalkan di sistem kita nantinya ya dari hasil rancangan yang kita buat ya, dari analisis yang sudah kita lakukan, misalkan ada 10 entitas, maka nantinya ke 10 entitas itu nantinya akan menjadi suatu tabel ya, dimana nantinya atribut dari masing-masing entitas ini akan menempati kolom-kolom ya. NIM itu adalah PK. PK ini artinya adalah primary key, P-nya primary key, key-nya adalah key gitu, primary key. Kemudian nama mahasiswa ya, atribut yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah alamat. Kemudian yang keempat adalah tanggal lahir ya. Jadi nanti inilah yang nanti akan kita implementasikan ke DBMS-nya ya. Nah untuk selanjutnya kita akan latihan ya. Ya, misalkan nih ada ini entitas ya, nama entitasnya adalah guru, kemudian ini adalah relasinya yaitu punya, kemudian ini ada jadwal misalkan. Nah ada hubungan antara guru ya dengan jadwal. Nah kalau mungkin kita lihat lagi ya, ini belum lengkap ya gambar entity relationship diagramnya. Jadi suatu entity relationship diagram itu akan lengkap jika entitasnya punya atribut gitu ya. Nanti relasinya juga punya atribut ya. Kemudian ada tingkat hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Misalkan kita coba ya. Ini misalkan tadi ada guru. Ya. Guru. Oke. Oke, ini guru ya, ini adalah entitas guru. Kemudian guru ini selain guru juga ada entitas jadwal misalkan. Ya, simbol dari entitas itu adalah persegi panjang ya. Seperti ini. Kemudian ada relationship-nya. Lihat mana relationship ini ya, adalah ketupat sebagai relasinya. Kan relasinya ini diberi dengan kata kerja dasar aja ya, kata kerja dasarnya misalkan punya. Nah kemudian seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwasanya nama dari relasi itu menggunakan kata kerja ya, kata kerja dasar saja yang dibuatin di sini. Nah, relasi ini fungsinya adalah untuk menghubungkan ya antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Ya, kita kasih garis ya. Kita kasih garis. Oke, terus kita copy. Nah, kan ya ada hubungan antara guru dengan jadwal. Nah, selanjutnya adalah gambar ide ini kan belum ada atributnya ya, jadi setiap entitas harus punya atribut ya. Nah kalau kita balik lagi berarti kita akan memberikan nama atributnya ya, nama atributnya untuk guru apa gitu ya. Setiap entitas ini termasuk strong entity, dia memiliki primary key. Gunakan primary key-nya, misalkan bisa pakai kode, bisa pakai nick, misalkan nip ya. Kemudian bisa pakai nomor guru atau lain sebagainya. Misalkan di sini misalkan ada kodenya ya, setiap guru punya kode guru. Karena pastinya guru itu akan ada lebih dari satu ya. Kemudian ada nama guru ya. Nah, kemudian selain ada nama guru juga misalkan ada alamat gurunya ya, alamat guru. Kemudian ada telepon gurunya misalkan ya. Nah,
ini adalah atribut ya. Jadi semua atribut yang kita berikan untuk entitas guru ya pastinya menjelaskan mengenai entitasnya, yaitu guru ya. Nah, kemudian dari 4 atribut ini kita akan memilih yang mana yang merupakan primary key. Yang merupakan primary key nantinya silakan diberi garis bawah ya. Dia merupakan primary key. Kenapa dia merupakan primary key? Karena pastinya kalau misalkan kita menentukan ada kode guru, maka kode guru ini akan berbeda ya antara satu guru dengan guru yang lainnya ya. Nah, kemudian kita akan menentukan, misalkan di sini ada jadwal. Ya, jadwal ini misalkan kita pakai kode jadwal ya, nama primary key kode jadwal, kemudian tanggal jadwal. Misalkan tanggal jadwalnya ya. Nah, kemudian minimal ada 2 ya. Jadi setiap entitas itu minimal ada 2 atribut ya yang menjelaskan mengenai atributnya ini ya, mengenai entitasnya ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah kita tentukan atribut untuk masing-masing entitasnya, maka kita akan menentukan tingkat kardinalitasnya antara guru dengan jadwal ini. Bagaimana sih hubungannya gitu? Tingkat kardinalitasnya seperti apa? Tingkat hubungannya itu seperti apa antara guru dengan jadwal ini? Maka kita bisa membaca dulu ya, artinya menganalisis dulu nih kita analisis dulu cara membacanya dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri. Selalu dimulai dari 1 ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di semester sebelumnya. Misalkan satu guru itu mempunyai ya, menggunakan kata kerja aktif cara membacanya ya, menggunakan kata kerja aktif dan pasif, menggunakan kalimat ya, kalimat pasif dan aktif ya. Kemudian satu guru mempunyai apakah dia bisa mempunyai banyak jadwal ya? Bisa ya, minimal 1 maksimal banyak. Jadi bisa memiliki banyak jadwal. Banyak itu adalah disimbolkan dengan M ya. Kemudian kita mulai dari 1 ya. Satu jadwal dimulai dari sini ya. Tadi ya. Satu jadwal selalu dimulai dari 1. Satu jadwal itu dipunyai oleh misalkan dipunyai oleh satu dosen misalkan ya. Nah, satu jadwal dipunyai oleh satu dosen misalkan seperti itu ya. Apakah satu jadwal ini bisa dimiliki oleh banyak dosen misalkan? Kalau kondisinya kita memilih 1 aja gitu ya. Satu jadwal ini dipunyai oleh satu dosen ya, satu jadwalnya. Kemudian setelah kita menentukan berarti kita lihat ya, yang awal ini saya merahin ya, yang membacanya di awal ini diabaikan ya, nggak usah dilihat. Kita lihat yang di sininya. Berarti kita lihat jadwal itu tingkat kardinalitasnya adalah M ya. Berarti di jadwal ini tingkat kardinalitasnya adalah M. Many berarti banyak. Kemudian yang dosen lagi, guru ini ya, sorry. Satu jadwal dipunyai oleh satu guru. Nah, kemudian untuk gurunya itu tingkat kardinalitasnya adalah 1 ya. Kita copy sini, berarti gurunya itu adalah tingkat kardinalitasnya adalah 1 ya. Yang ini diabaikan ya, ini diabaikan, nggak usah dihiraukan. Yang dilihat itu adalah untuk yang sininya ya, M untuk jadwal dan 1 untuk guru. Maka tingkat kardinalitas antara guru dengan jadwal adalah 1 to many ya. Nah, kalau misalkan tingkat kardinalitasnya sudah diketahui, baru kita menentukan atribut untuk relasinya, yaitu punya. Bagaimana cara menentukannya ya? Saya ulangi lagi, mungkin sekedar mereview kembali. Untuk menentukan atribut untuk relasi, maka jika kardinalitasnya adalah 1 to many, maka atribut yang untuk relasinya ini akan diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya. Jadi kalau misalkan kita buatkan atributnya, berarti atributnya adalah yang dimiliki oleh punya ini adalah kode guru dan kode jadwal. Harus konsisten ya. Jadi apapun yang kita buatkan ini akan mengikuti ya kode guru misalkan ya. Kalau bisa huruf besar kecilnya diperhatikan juga gitu ya.
sesuaikan dengan ini. Jangan sampai nanti di sininya kode guru, tahu-taunya di sininya GRU misalkan. Jangan sampai seperti itu, jadi harus konsisten ya. Jadi apapun atribut yang dimiliki oleh entitas guru kita masukkan ke sini yang primary key-nya, yaitu kode guru, kemudian yang ini adalah kode jadwal. Jadi atribut yang dimiliki oleh relasi punya diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya ya, kurang-kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk menganalisis tadi cara menentukan tingkat kardinalitasnya dibaca dulu gitu ya, kita analisis dulu seperti ini, kalau sudah ketemu baru tentukan atribut untuk relasi punyanya itu seperti apa. Nah ini baru gambar IRD ya. Inilah gambar IRD-nya. Nanti dari proses IRD ini kan kita udah tahu ya, udah bisa memetakan ya ada entitas apa saja ya gitu ya, bagaimana tingkat hubungannya antara satu entitas dengan entitas yang lain ya. Maka kita bisa kemudian membuatkan transformasinya gitu ya, bagaimana transformasi satu entitas ya dari IRD yang kita buat ini ya, sorry. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau buatkan ininya ya, nanti ini ya, kalau kita buatkan transformasinya itu seperti apa ya. Nah, kalau misalkan kita mau buatkan transformasinya, itu berarti kita akan membuatkan di kotak-kotakin ya, di kotak atau diberi kotaknya itu dengan putus-putus ya. Nah kalau misalkan kita ingin membuatkan transformasi ya, perubahan dari IRD itu IRD ke LRS, maka kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Yang pertama akan kita lakukan analisis terlebih dahulu ya, dimana kalau kita ingin membuatkan atau menggambarkan transformasi IRD ke LRS ini, maka kita akan fokus lihat relasinya ini ya, relasi punya ini kira-kira nanti mau digabungkan kemana gitu, fokusnya lihat ke relasi ya, apakah dia digabungkan ke guru nantinya ataukah dia akan digabungkan ke jadwal ya. Untuk transformasi ini ada aturannya ya, ada aturan yang bisa kita pakai ya untuk membuat transformasi IRD ke LRS, yaitu ya jika kardinalitasnya adalah one to many maka relasi akan ikut ke many ya. Nah kalau kardinalitasnya one to one seperti apa? Relasi akan ikut ke entitas yang lebih membutuhkan referensi. Kalau many to many seperti apa? Relasinya akan berdiri sendiri ya, seperti yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kalau misalkan ini adalah kardinalitasnya adalah one to many, maka relasi akan ikut ke many ya. Berarti kita akan kotakkan atau kita akan gabungkan ya, ini kita akan kotakkan, kita pakai ini aja ya, ini kotak. Nah oke. Nah back ya. Nah kemudian kita akan buatkan garisnya dengan garis putus-putus. Shape di mananya ya? Oke. Nah, itu ya. Jadi ini ya. Jadi nantinya relasi punya akan ikut ke yang kardinalitasnya adalah M. Kemudian guru berarti akan berdiri sendiri ya. Saya copy, paste. Nah, sini. Oke, ini ya berarti ya. Nah, dari sini berarti kita sudah melakukan proses transformasi ya. Kita sudah melihat nih kalau misalkan relasinya adalah
punya ini, maka relasi punya ini akan ikut ke many, ya. Maka yang one ini akan dikotakin sendiri seperti ini, ya. Ini adalah transformasi IRD ke LRS. Nah, selanjutnya setelah kita buatkan transformasi IRD ke LRS, kita akan membuatkan apa namanya LRS, ya. Kita akan membuatkan logical record structure. Oke. Ya, kita akan buatkan LRS-nya. Nah, bagaimana cara membuat LRS-nya? Gitu ya. Gimana caranya? Maka kita akan melihat ya hasil transformasinya. Kalau misalkan udah dikotakin seperti ini, kita sudah bisa melihat sebenarnya, kita sudah bisa menentukan gitu ya, dimana nantinya akan ada dua LRS yang terbentuk ya. Jadi nantinya kalau misalkan relasi ikut ke jadwal, nama relasinya ini tidak akan menjadi nama LRS. Jadi menjadi nama LRS itu adalah yang entitasnya, yaitu jadwal. Jadi kalau misalkan saya buatkan di sini gitu ya. Jadwal ini ada kode jadwal dan tanggal jadwal, ditambah lagi dengan ada kode guru ya. Oke, kita kasih hitam. Nah, kemudian selain ini ada apa? Ini ya, kita lihat mau di sini nih. Nah, ada kode guru satu ya, karena relasi ikut ke jadwal. Di sini. Berarti kode gurunya nggak usah diberi garis bawah ya, nggak usah diberi garis bawah aja. Nah, yang diberi garis bawah cukup yang merupakan primary key-nya saja ya. Berarti ini kita dapat ya satu kotak yang pertama, yaitu yang di atributnya ada kode jadwal, tanggal jadwal, dan kode guru. Nah, ada kotak yang kedua lagi yang ini ya, kotak guru. Nah, ada dua kotak di sini. Nah, namanya adalah guru gitu ya. Atributnya apa saja? Kita copy dari sini gitu ya. Bahwa atributnya itu ada kode guru, ya, ada kode guru, nama guru, alamat guru, dan telepon guru. Nah, nantinya ya, nantinya nama entitas ini akan menjadi nama dari apa? Nama dari LRS-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah ketemu ada yang dua seperti ini ya, bahwasanya nantinya ya karena relasi ini ikut ke jadwal, maka panahnya juga nanti akan mengarah ke nih ya, ke sini. Nah, gitu. Jadi panahnya ke sini gitu ya. Buatkan lebih terang. Nah ya. Jadi karena relasi punya ikut ke jadwal, berarti panahnya ada panah garis yang menuju ke LRS jadwal. Kita pindahkan aja ke sini biar gak itu ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, mungkin sampai sini mudahan jelas ya. Setelah kita mau buatkan LRS, kalau udah ketemu seperti ini, kasih nama LRS-nya. Kalau untuk memberikan nama LRS ya, ini tadi adalah nama LRS-nya adalah guru. Kemudian yang ini nama LRS-nya adalah, satunya lagi adalah jadwal, bukan punya ya, tapi jadwal. Oke. Nah, ini jadwal. Kemudian ya, perhatikan setiap ada panah yang mengalir ke jadwal ini, karena ada kode guru. Kode guru ini dapatnya dari mana? Ya dari ini ya, dari RS guru gitu ya. Karena ada primary key sini, berarti nanti akan masuk ke sini. Berarti jadwal ini nantinya kenapa dia ada kode guru? Karena dia berelasi atau berhubungan dengan, berarti dengan tabel guru ya. Jadi nantinya ya kode gurunya ada di sini ya. Oke. Kira seperti itu. Ini nggak usah diberi garis bawah. Ada usah diberi garis bawah. Nah, itu ya. Ini udah jadi ya. Ini adalah gambar dari LRS-nya ya. Nah, kemudian setelah kita
buatkan LRS-nya berarti udah ketahuan sebenarnya ya tabelnya ada apa saja ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi ya, tabelnya apa saja. Bagaimana cara kalau kita ingin membuat tabel? Untuk membuat tabel, maka nantinya kita cukup menghitung ya di sini. Ya, misalkan ada guru itu kan ada 4 ya, ada 4 atributnya, berarti nanti akan ada 4 kolom yang akan kita buatkan ya. Oke. Kolom yang pertama itu ada KD guru. Oke, harus konsisten ya, jadi harus sama. Kemudian ada nama guru, kemudian ada alamat guru ya, kemudian ada telepon guru. Jadi harus sama persis ya, tidak boleh berbeda, jadi harus konsisten. Yang mana yang merupakan primary key? Yang merupakan primary key-nya adalah ini. Kita buatkan PK untuk menandakan bahwa yang primary key adalah kode guru. Satu lagi ada tabelnya, berarti ada tabel jadwal. Yang ini adalah tabel guru. Nama tabelnya adalah tabel guru. Ya, oke. Ini nama tabelnya adalah tabel guru. Ya, kemudian kita akan buatkan tabel satu lagi. Ada 3 atributnya, berarti akan ada 3 kolom. Oke. Setiap atribut akan menempati kolom-kolom. Berarti ada kode jadwal ya, sini ya. Nah, kemudian ada tanggal jadwal, kemudian ada KD guru. Nah, ini udah selesai, berarti nama tabelnya nih akan, nama LRS-nya akan menjadi nama tabelnya ya. Berarti nama LRS-nya ini adalah tabel jadwal. Nah, kemudian yang merupakan PK yang mana? Ya, yang ini ya. Yang PK-nya adalah ini. Nah, kemudian yang ini gitu ya. Setiap ada yang atribut yang masuk dari LRS lain ya, atau dari entitas lain gitu ya, maka ini termasuk foreign key, artinya kunci asing ya, FK ya, bahwasanya menandakan bahwa tabel ini akan berelasi dengan tabel yang lain gitu. FK ini menyatakan bahwa ini adalah foreign key, dia berhubungan dengan, berarti dengan tabel guru nantinya gitu ya. Berarti di jadwal ada tabel guru nantinya, karena di sini ada kode guru dan tabel jadwal itu berinteraksi atau berhubungan dengan tabel guru nantinya. FK ini adalah foreign key, di mana foreign key itu adalah di suatu tabel ya, di sini ya, suatu tabel ini dia bukan merupakan primary key, tapi di tabel yang lain nantinya dia merupakan primary key, yang ini dia merupakan PK, tapi di tabel jadwal dia bukan PK, tapi dia merupakan FK, kunci asing gitu ya, kunci tamu ya, foreign key ya, kunci asing ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh dari bagaimana kita ingin ya, kalau kita ingin mengimplementasikan basis data ke basis data fisik ya. Jadi bagaimana kita mentransformasikan model data yang kita gunakan itu ke basis data fisik, kira-kira tahapannya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, ini penjelasan ya, bagaimana kita ingin mentransformasikan ya model data ini ke basis data fisik ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan bagaimana caranya kita mengimplementasikan model data yang kita buat ke basis data fisik, yang nantinya dari tabel yang dihasilkan, yaitu tabel ini, misalkan tabel guru dan tabel jadwal ini, bagaimana kita mengimplementasikannya dengan menggunakan DBMS ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menggambarkan tabel ini dengan menggunakan DBMS, misalkan DBMS-nya misalkan akses, maka silahkan nantinya create tabel-tabel ini ke dalam Microsoft Access-nya ya. Kalau misalkan kita coba nah, misalkan kita coba ya mengimplementasikannya ke Microsoft Access, misalkan kita simpan datanya misalkan di sini ya, kemudian nama database-nya apa, misalkan nama database-nya misalkan di sini akademik, misalkan kita buatkan nama database-nya apa gitu, akademik misalkan gitu ya. Kemudian kita klik OK, kemudian selanjutnya
kita create ya. Oke. Nah, nanti tabel-tabel tadi itu akan kita implementasikan ke sini gitu ya. Tadi ada tabel guru. Nah, tabel guru atributnya apa saja kita tentukan sesuai dengan hasil yang sudah kita rancang tadi ya. Ada kode guru gitu ya, ada nama guru gitu ya. Ada apa lagi? Ini ya. Ada kode guru. Nah, tipe datanya apa gitu ya. Nah, nantinya kita mau menginput kode guru ini dengan seperti apa nginputnya gitu. Apakah berupa teks, ataukah berupa number, atau berupa date time, atau dan sebagainya, atau currency ya. Jadi nantinya tipe datanya disesuaikan dengan DBMS yang kita gunakan. Misalkan kita pengennya yang untuk kode guru misalkan short tag ya. Kemudian ada atribut yang kedua, nama guru. Ini harus sama persis ya, sesuai dengan hasil rancangan kita, diimplementasikan juga harus sama persis dengan apa yang dirancang, karena apapun yang kita rancang itu akan kita implementasikan ya sesuai dengan apa yang sudah kita rancang. Jadi intinya implementasi menyesuaikan apa yang sudah kita rancang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada alamat guru misalkan ya. Berarti ada alamat guru, tipe datanya apa? Misalkan short text juga misalkan gitu ya. Kemudian ada telepon guru misalkan ya. Nah, telepon guru, kemudian kita masukkan ke sini telepon guru, misalkan short text juga misalkan, atau long text. Jadi tinggal pilih aja ya tipe data yang kita gunakan apa. Nah, ini yang merupakan primary key-nya adalah kode guru ya. Otomatis yang merupakan primary key-nya adalah kode guru. Kemudian kita simpan datanya. Yes. Oke. Ada guru, terus ada coba ya, kita coba ulang ya. KD guru, kemudian ada NM guru misalkan ya, ini misalkan saja, kemudian ada alamat guru, kemudian ada telepon guru misalkan. Simpan coba ya. Nah ya, berarti tersimpan datanya ya, berarti tersimpan datanya. Nah, kalau kita misalkan ingin membuat tabel yang selanjutnya, tinggal kita buatkan aja. Berarti tadi itu ada tabel jadwal, kemudian ada KD jadwal, kemudian tipe datanya misalkan kita gunakan short tag, kemudian tanggal jadwalnya gitu ya. Tanggal jadwalnya misalkan kita pilih date time, kemudian ada kode guru misalkan tadi ya, sesuai dengan kode yang ada di sini ya, KD guru atributnya yes. Nah, kode guru, tipe datanya short tag ya, yang merupakan primary key adalah kode jadwal ya. Simpan, maka terbentuklah dua tabel ini gitu ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.